Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat kita Bapak Alfian Syafi'i SAG, yang kami hormati bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karunia-Nya dan hidayah-Nya, sehingga Allah memudahkan langkah kita kembali hadir di majelis ilmu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2026 kembali kita akan bersama mempelajari Al-Quran dengan guru kita Bapak Ustadz Alfian. Namun sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah taklim ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan semakin bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Selanjutnya untuk kegiatan ini kepada Bapak Ustadz Alfian disilakan. Karena itu wajar kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu
jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya dengan kalkulator sebaik apapun. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Karena itu di ujung ayat Allah SWT ingatkan kebanyakan manusia itu zalim dan kufur. Zalim artinya gelap, ya kan? Dari zulumat, zalam itu artinya kegelapan malam. Artinya mereka meniadakan atau tidak merasakan nikmat tersebut. Zalumun kafar juga kufur, mengingkari nikmat tersebut. Padahal ya, kalau sedikit saja Allah tarik, terasa banget. Saya ingin tanya nih, kalau kita memuji gigi kita itu kapan kira-kira? Gigi kita itu sehat, terasa sehat pada saat kita sakit. Jarang kita kalau gigi kita itu lagi sehat, kita memuji gigi kita atau memuji gigi orang lain. Tapi pada saat gigi kita sakit, mulut kita spontan berucap, enak banget nih, ya kan? Orang yang sehat giginya, ya kan? Makan apa saja enak, benar? Artinya kita baru sadar. Jadi dari sedikit cerita ini, kita baru sadar besarnya nikmat Allah itu setelah nikmat itu ditarik oleh Allah SWT. Enggak semuanya sih. Kalau ditarik semua kan gigi kita copot semua. Itu kan cuma sakit dikit aja. Ditawarin apa aja enggak mau, ya kan? Pada saat sakit gigi. Nah, ini renungan sebuah nikmat yang Allah biasa kita terima. Maka rasa syukur itu akan sangat terasa pada saat ya kita sakit. Maka sakit itu juga diperlukan sebuah pasangan yang Allah berikan kepada kita, sakit dan sehat. Ini ada Pak Tris di tengah-tengah kita. Pak Tris pernah merasakan jahatnya corona, ya kan? Sakitnya kena corona. Ada Pak Indra Giri, ya. Pernah merasakan corona. Kita yang belum betul-betul merasakan, belum betul-betul dirawat di Wisma Atlet, tidak mendapatkan kesulitan itu, ya kan? Tidak merasakan betapa lika-likunya, ya kan, terkena oleh wabah itu. Hanya dari cerita, ya kan, belum merasakan benar-benar. Begitulah, ya kan. Begitu orang itu benar-benar sudah menjalani, nah, dia bisa cerita dan dia bisa memuji orang yang bersyukurlah kalian yang menggunakan itu berarti saya. Jangan sampai kayak saya. Kenapa dia bilang jangan sampai kayak saya? Itu sudah banyak hal yang nggak bisa diceritain. Enggak cukup waktu untuk ceritain, ya, enggak cukup tenaga untuk mengungkapkan semuanya. Itu maksudnya udah janganlah kayak saya gitu. Nah, itu saking besarnya nikmat Allah. Maka kata Allah, kalau mau dihitung nggak bakalan bisa. Hanya bisa bersyukur dan bersyukur. Tadi dalam ayat saya baca, kalau ada yang ngerti, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'arish qalilan ma tashkurun. Saya buka ayatnya nih, biar ayat ini juga jadi renungan kita pada pagi hari ini. Nih ayat 10 daripada surah Al-A'raf yang saya baca tadi.
Dan sungguh kata Allah SWT, kami telah menetapkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Ini ayat ini asbabun nuzulnya ya cukup menarik perhatian kita. Kenapa? Pada saat Umar bin Khattab tawaf berkeliling Ka'bah berulang-ulang kali, beliau mengucapkan kalimat yang pendek sekali, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Masukkan aku ke dalam golongan yang sedikit. Tentu sahabat yang mendengar kiri dan kanan marah, maksudnya apa sih? Lu kayaknya doanya pendek amat. Ya kan, ya. Nih katanya kan, saya bacakan, walau pada makan nakum bil ard, saya bersyukur ditempatkan Allah di bumi yang begitu penuh dengan berkah, nggak ada kesulitan. Coba ditaruh di Ethiopia, kalau kita taruh di Ethiopia gimana? Taruh di Alaska, kira-kira kayak gini nggak suasananya, Pak? Enggak, tempat yang minus 12 derajat, masya Allah. Pakaian nggak ada yang begini orang sana, tebal-tebal semua. Ya. Itu selimutnya apa? Selimutnya pakai embun, ya kan? Pakai es selimutnya. Pohonan. Maka makannakum fil ard, kita dipilih oleh Allah SWT di bumi yang digambarkan oleh sesepuh kita, gemah ripah loh jenawi, gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto rahaja. Apalagi wajib belajarnya, Pak? Aduh, saya panjang juga itu. Luar biasa, yang menggambarkan bahwa kita ini subur makmur ditempatkan Allah di bumi yang seperti ini. Ini kata Umar bin Khattab mensyukuri nikmat Allah dengan membaca ayat ini. Kemudian waja'alna lakum fiha ma'ayish, Allah berikan kecukupan untuk penghidupan kalian, bahkan berlimpah, benar enggak? Orang bilang kita ini tempat yang zamrud katulistiwa, artinya dari garis katulistiwa itu terbaik tempat kita ini, muka bumi Indonesia ini. Maka kalau sampai tidak bersyukur, waduh ini, maka Allah katakan di ujung ayat, qalilan ma tashkurun, sedikit banget yang bersyukur. Enggak banyak dari sebanyak kita ini. Wallahu alam siapa yang bersyukur di antara kita itu. Enggak tahu. Yang menilai Allah. Kita enggak tahu. Perasaan kita udah cukup bersyukur. Perasaan. Tapi belum tentu, ya kan? Yang menilai adalah Allah SWT. Karena itu terus dan terus kita bersyukur. Tapi paling tidak begini, kita bersyukur kepada Allah, bersegera merespon panggilan Allah, itu tanda-tanda orang bersyukur sebenarnya. Bersegera merespon panggilan Allah 5 waktu, meninggalkan segala macam aktivitas kita untuk memenuhi panggilan Allah. Sebab kalau panggilan Allah saja sudah kita abaikan, sudah kita tunda-tunda, entar dulu, bagaimana dengan panggilan yang lain? Kalau sampai panggilan yang lain lebih mulia, lebih kita respon daripada panggilan Allah, maka ini sudah mulai musibah namanya. Sudah mulai kena musibah. Apa kata Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah mulai cinta pada dunia dan benci kepada mati. Nah, ini berbahaya ya. Ini belum masuk materi kita. Kita baru ngomong-ngomong bebas
ikhlas saja menerangkan satu ayat ini, karena sering saya baca soalnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ini diantara kisah yang cukup menggelitik kita, cukup membangunkan motivasi kita untuk memicu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu yang kedua, setelah kita merespon panggilan Allah sampai kita menghadap kepada Allah, berusaha mulai dari takbir sampai kepada salam, berusaha sehusyuk-husyuk mungkin, setumaknina mungkin, se-enjoy mungkin, karena kita sedang berhadapan dengan Rabbul Jalil, Allah Tuhan yang menciptakan diri kita. Kalau dengan kehendak Allah sedetik saja kita sudah tidak ada di sini, ya kan? Dengan kehendak Allah SWT bumi ini pun hangus, ya kan? Maka terbayang kepada diri kita masih diberikan kesempatan untuk menghadap Allah SWT. Maka seluruh mungkin, sebaik mungkin, siapkan bacaan sebaik mungkin, siapkan gerakan sebaik mungkin, siapkan suasana hati sebusuk mungkin pada saat kita menghadap Allah SWT, dan usahakan bertahan. Nah, ini yang sulit, dan saya masih belajar dan belajar terus ini. Bagaimana awal kita bisa khusyuk, tapi setelah Fatihah kadang-kadang belum habis Fatihah, hati kita sudah kemana-mana. Benar kan? Sulit sekali khusyuk itu, ya kan? Nah, maka kita untuk mempertahankan khusyuk yang paling sulit. Bisakah kita semenjak kita takbir terus bertahan kehusyukan kita sampai minimal sampai kita salam? Kalaupun nanti zikir udah gak khusyuk lagi, udah mulai teringat itu dan ini. Kadang makanya ironi juga, kita kadang-kadang habis salam orang langsung pegang HP. Kira-kira bisa dibaca nggak mindset pemikirannya, Pak? Artinya kehusyuknya sudah hilang, padahal zikir itu masih rangkaian dari rangkaian dari sholat wajib. Zikir dan doa masih rangkaian daripada. Tapi oke lah, zikir dan doa sudah terpisah. Minimal kita kalau bisa dari mulai sampai. Oleh karena itu saya kadang-kadang sedikit agak marah kalau ada anak-anak yang mengganggu kita dalam sholat itu. Sebab apalagi yang bisa kita pertahankan kecuali sholat? Udah gak ada yang bisa kita pertahankan dalam ibadah ini. Nanti pertarungan kita, pertarungan jiwa dan raga kita di hadapan Allah hanya dengan sholat. Awalnya, baru dengan yang lain. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha amaluhu kulluhu, fa in fasada amaluhu kulluhu. Pertama kali amal soleh yang akan dihitung di hadapan Allah nanti dilihat dari apa? Amalan sholat. Hajinya belum ditanya, zakatnya belum ditanya, sedekahnya, ya, bangun masjidnya belum ditanya. Yang ditanya sholat dulu. Bagaimana sholatmu? Ya kan? Lalu kata Rasulullah, fa'in salahat amaluhu kulluh. Kalau nanti lolos pertanyaan tentang amal soleh yang amal sholat, baru amal yang lain dihitung. Kalau enggak, fa'in fasada amaluhu kulluh, sia-sia. Kalau seandainya sholatnya enggak diterima selama hidupnya, zuhur enggak diterima. Karena kenapa? Sibuk kerja, ditunda-tunda. Asar enggak diterima Allah selama hidup kita. Kenapa? Buru-buru, udah dekat maghrib baru Allah diabaikan. Maghrib
sibuk di jalan, kemacetan, kan? Nggak diterima selama hidup kita. Waduh, sedih, ya kan? Isya ketiduran, ya kan? Udah kecapean, akhirnya sholatnya sambil mau sambil aduh, nggak khusyuk. Juga tertolak. Subuh ditunggu-tunggu, udah tidur panjang, subuhnya juga kesiangan. Jam 9 baru sholat. Akhirnya mati kita, enggak diterima amal kita. Begitu ngadap Allah SWT, bawa apa? Cuma bawa amal, enggak bawa mobil, enggak bawa motor, enggak bawa tanah yang lebar. Kita mati, ya kan? Ukurannya sama, saya sama Pak Tris sama ya Pak ya. Ukurnya sama, ukurannya nggak jauh. Kalau orang Indonesia itu 1,5x2, itulah rumah kita. Padahal banyak yang punya tanah lebar, ya kan? Ukurannya sama. Di situ kita mempertaruhkan amal kita. Yang lain pulang, kata Rasulullah SAW. Jadi dari 4 yang mengantar, 1 yang tinggal. 3 yang mengantar ya. Keluarganya, hartanya, amalnya. Keluarganya meskipun selama hidup ngomong sehidup dan semati, pada saat salah satu kita mati, ya nggak ada yang ikut mati. Tinggal lo, gua mau kawin lagi, malah nginjak tanah kuburannya dipadat-padatin, tinggal ya kan, kayak kesel gitu, ya kan. Kawin lagi itu udah berarti keluarga udah nggak ikut, sendirian. Lalu harta, sampai di mana harta mengantar kita? Orang kita cuman dikubur kain kapan doang, sama juga, nggak lebih nggak kurang 7 lapis kalau cowok, kalau cewek 9 berapa ya, begitu ya. Putih semuanya, lepas yang berwarna-warni selama ini kita pakai, ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang merah, yang ini tinggal semua. Yang dibawa cuman kain kapan doang yang ikut, yang lain, yang mobil, yang motor, ya kan, apalagi rumah, surat-surat perlu tinggal semua, nggak ada, termasuk ATM tinggal ya, yang nikmatin ya, yang masih hidup. Kalau masih ada yang kita dulu infakkan, ya itulah yang ikut amal kita, ya kan, yang ikut bersama kita. 2 kali Allah peringatkan kepada kita. Kemarin saya baca ayat sebelum ini, ya, ini saya buka lagi sedikit. Maaf, kita belum. Saya karena merasa emergensi ya. Ada 2 ayat, salah satunya sudah saya baca kemarin. Allah katakan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'amun. Saya bacakan saja. Di sini surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat 94. Allah katakan begini, dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Artinya kita lahir sendiri-sendiri ke muka bumi ini dulu. Benar nggak? Nggak ada yang barengan kita lahir. Biar kembar nggak ada yang barengan, pasti beda sekian detik, sekian menit. Ini Allah ingatkan. Dan nanti kata Allah, kembali kepadaku juga sendiri-sendiri, melapor sendiri-sendiri, bekal sendiri-sendiri.
dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberian syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwasanya mereka itu sekutu bagi Allah SWT. Sungguh telah terputuslah kamu antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu bangga-banggakan, kamu sangka sebagai sebuah penolong. Nah, jadi di sini Allah ingatkan kita, karuniaku selama engkau hidup, kata Allah SWT, telah kamu tinggalkan, termasuk keluarga yang bersamamu juga sudah ditinggalkan. Yang tadinya kamu anggap itu sebagai penolongmu, sebagai backup di dunia ini, ya kan? Orang bukan hanya keluarga tapi juga menyiapkan pasukan untuk menjaga dirinya. Iya, di dunia, mungkinkah di akhirat seperti itu? Setelah kita lepas dari kubur, banyak yang jaga kita, tak ada. Yang jaga kita hanya amal, ditinggalin semua Allah. Telah lepas dari. Nah, ini jadi renungan kita supaya kita mensyukuri nikmat Allah dengan mendatangi rumah Allah, merespon perintah Allah dengan baik dan berusaha sholat sebaik-baik mungkin. Amal yang lain nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan materi kita tentang surah An-Nas, manusia. Karena itu saya tadi sedikit membahas tentang manusia dan dihubungkan dengan keadaan kita yang emergensi sekarang ini, supaya kita lebih serius lagi mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya berharap di tengah kita ini ada Pak Roy tadinya yang juga ikut hadir gitu ya, supaya saya bisa membahas tentang SAP yang dijarangkan itu. Karena ini masalah SAP ini kan sampai sekarang nggak ditemukan, yang berjarang-jarang ini udah digali kemana-mana, SAP dijarangkan ini belum ditemukan, ya kan? Bahkan orang yang membuat peraturan itu nggak jelas SAP ini. Oleh karena itu safety yang kita pakai masker, pakai sejadah sendiri, tapi menjarangkan SAP ini belum pernah terjadi zaman Rasulullah. Meskipun wabah sehebat apapun, tetap para sahabat tetap rapat ya. Karena itu Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersama sahabat-sahabat sholat. Ini kapan sholatnya? Pada saat sholat ada wabah, pada saat ya normal, seperti itulah sholat Rasulullah SAW. Ini kita harus paham supaya kita tidak ada gesekan-gesekan masalah sholat. Jadi ya, walaupun kita memang ya seperti Pak Nur Hakim sebagai kepala masjid, ya ada tekanan-tekanan, problem tantangan bagi beliau untuk ya berjadal, membekali diri untuk hal itu ya. Memang tantangan, meskipun belum sukses sekarang, tapi akhir-akhirnya nanti memang harus disukseskan. Jangan mundur gitu ya. Alhamdulillah kita di musola ini tenang-tenang aja Pak ya. Ya sampai sekarang kita walaupun tidak rapat banget sekarang, tidak serapat sebelum corona, nggak apa-apa, kita maklumi. Inilah perjuangan kita. Ya, kalau saya bersuara keras salah lagi,
tidak saya menentang pemerintah, enggak ya. Kita tetap manut dengan pemerintah, tapi hal-hal yang tidak urgent, tapi hal-hal yang urgent memang kita pelan tapi pasti kita harus mujahadah tentang hal itu ya. Kita harus pertahankan. Itulah pertahanan kita terhadap agama kita, pembelaan kita terhadap agama kita walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit mudah-mudahan itu tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surah An-Nas sudah kita bahas kemarin, qul a'udzu birabbin nas. Ayat keduanya yang belum kita bahas, malikin nas, raja manusia. Artinya malikin nas itu raja manusia. Ini kata malik sama malik yang ada di dalam surah Al-Fatihah sedikit berbeda, tapi tujuannya sama sebenarnya ya. Yang menarik dari pembahasan maliki yaumiddin dan malikin nas, yang menarik bagi saya ya. Jadi kata-kata malik atau raja di sini biasanya digunakan untuk penguasaan mengurus manusia. Jadi penguasaan manusia ini pertama. Berbeda dengan maliki yaumiddin itu yang artinya pemilik, biasanya digunakan untuk menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa. Al-Malik ya, yang cepat ini tidak dipanjangkan. Kata Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran, itu artinya Tuhan yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Nah, itu kan. Jadi kata Maliki Yaumiddin itu sebagian pendapat mengatakan itu adalah penguasaan tentang benda-benda mati atau benda-benda yang tidak bernyawa. Misalnya Pak Joko ini memiliki rumah, ya kan, memiliki mobil, maka Pak Joko ini disebut dengan malik, yang menguasai hal-hal yang seperti itu ya, punya rumah, punya mobil, punya motor ya, punya kendaraan itu. Sementara malik yang panjang, maliki yaumiddin, itu maknanya penguasaan secara keseluruhan, ya kan, yaitu memutuskan, mengambil tindakan, membina, ya kan. Kan kita ini kalau dari kecil dibina oleh Allah SWT, mulai dari sebelum lahir tidak kita ceritakan, setelah lahir saja, setelah lahir tidak punya apa, tidak punya daya upaya, ya kan. Setelah itu kita diberikan pendengaran, penglihatan, perlu pembinaan, ya kan, bisa berjalan, bisa berlari terus sampai bisa berusaha sampai kita mati. Itu namanya dibina, dipelihara terus menerus, dijamin rezekinya, ya kan, dicukupkan rezekinya, dicukupkan keluarganya, itu dibina. Kita ini dipelihara dari mara bahaya, ya, gitu. Itu namanya dibina ya, lebih jauh daripada. Nah, dipanjangkan membaca mim, ma, ataupun dibaca tidak dipanjangkan, keduanya itu dapat dikompromikan, ya kan. Allah itu memang raja dan memang dia sebagai penguasa yang mutlak atas diri manusia. Allah Maha Kuasa mentakdirkan dan mentadbirkan sehingga mau tidak mau kita manusia mesti menurut ya peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya selain usaha kita ada qada dan qadar yang Allah tentukan untuk diri kita, baik dan buruk ya, yang Allah
bahkan siapa yang membantahnya. Masya Allah, ini ngeri kalau saya keluarkan satu hadis qudsi. Ada hadis qudsi yang juga pernah saya ungkapkan beberapa tahun lalu di sini. Allah SWT berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahti as-sama' wal yatlub rabban siwaya." Ya. Ini kita malik diatur oleh Allah SWT. Orang yang gak mau diatur, nah ini kan oleh Allah SWT, dan tidak mau bersyukur pada Allah SWT. Lihat, ya, kata Allah, "Malam yashkur ala na'mani." Siapa yang tidak mau mensyukuri nikmatku. Ini masih ada hubungannya dengan mukadimah tadi, ya kan? Walam yasbir ala balani, dan enggak mau bersabar atas ujianku. Sekarang ujian Allah berat kepada kita. Dua, yang ketiga, walam yarda bi qada'i, enggak suka, ya kan? Enggak ridho dengan ketentuan-ketentuan yang Allah sudah buat untuk diri kita. Apa kata Allah? "Fal yakhruj min tahtis sama." Silakan keluar dari kolong langit. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah SWT. Mau apa kita? Ya, udah habis, bener enggak? Habis ini. Fal yakhruj min tahtis sama, keluar dari kolong langit. Emang ada dunia lain? Kan? Kalau udah keluar dari kolong langit berarti dalam kubur dong, ya kan? Kan di antara langit dan bumi, ya kan? Ini kolongnya nih. Kalau dari sana berarti dunia lain. Dunia lain itu mana? Ya kuburan, ya kan? Dunia lain tuh. Jadi kalau bilang dunia lain itu sebenarnya maksudnya kuburan, nggak ada lagi. Sebab kalau dunia yang ya sekarang ya antara langit dan bumi ini ya dunia ini dunia kita, ya kan? Kalau udah dunia lain ya harusnya masuk kubur di dunia lain, ya kan? Alam kubur namanya kan, bukan alam dunia, ya, gitu. Ini Allah usir kita. Fal yakhruj min tahtis sama, keluar dari rumah saya, kan gitu ya. Nah, cari ya, pemimpin selain saya, cari Tuhan selain saya, diusir oleh Allah. Nah, artinya kembali ke surah Al-Fatihah, surah An-Nas tadi, Malikin Nas. Dengan penguasaan Allah terhadap diri kita itu, kita emang harus manut, ya kan? Jangan membangkang, ya, kata Allah SWT. Ini Ilahin Nas, ayat yang ketiga sama. Ilahin Nas ini, ilah ini sembahan manusia. Kata ilah berarti tempat pengakuan, menuju memohon. Tempat menuju, tempat memohon pertolongan, mohon perlindungan, mohon bantuan, mohon rezeki, mohon kesehatan. Itulah Ilahin Nas. Ini kalau kita merenung seperti ini, insya Allah khusyuk bacanya, ya kan? Kalau Al-Nas tidak secuek yang biasanya kita ini. Kalau kita tahu maknanya seperti ini, penafsirannya seperti ini, maka kita hati-hati bacanya dengan tajwid yang benar, ya kan? Dengan suara yang paling paling baik dari jiwa kita masing-masing, ya. Jadi karena itu kita sholat berusaha khusyuk semaksimal mungkin. Akhirnya kita khusyuk dan tumanina. Karena apa? Ayat-ayat yang kita baca kita tahu. Ya, kita sekarang masih belajar untuk menghafal. Mungkin kita awal-awal masih banyak mengingat hafalannya, jangan sampai lupa. Betul ya? Mungkin. Tapi rata-rata kita menghafal seperti itu awal-awal, takut lupa.
Lama-lama kita menikmati membaca, udah hafalannya sudah nggak diingat begitu banyak, sudah mulai menikmati bacaannya dengan ilmu tajwidnya. Lama-lama kita tahu makna ayat itu, ya kan? Setelah tahu, kita berusaha membacanya dengan baik sehingga menghadirkan khusyukan, menghadirkan tumakninah. Nah, akhirnya kita kadang-kadang sedikit tertawa dengan orang yang sholatnya buru-buru. Karena kenapa? Kita sudah tahu apa sih yang dibaca, gitu kan? Bagaimana dengan tumakninahnya? Kita bertanya-tanya, bagaimana dengan khusyuknya, gitu ya? Orang itu kok sholatnya cepat amat, gitu kan? Perasaan baru aja salam, kita salam lagi, gitu kan? Ya kan? Gitu. Nah, ya itulah sedikit sekelumit yang kita korek pada pagi hari ini tentang ilahin nas, persembahan kita, sesuatu yang kita tuju, yaitu Allah SWT, tempat kita memohon dan berlindung dari segala macam keburukan yang akan datang kepada kita. Pendapat lain mengatakan, dikatakan dalam penafsiran ilahin nas tadi, ya kan? Pendapat lain mengatakan kata tersebut awalnya berarti menyembah, menyembah Allah atau mengabdi, sehingga ilah adalah zat yang disembah dan kepadanya lah tertuju segala pengabdian kita. Itulah ilahin nas, ya, Tuhan segala manusia dan segala ciptaannya, makhluknya yang ada, ya kan, baik pun nyata maupun yang tidak nyata. Mungkin sampai 3 dulu penafsiran kita pada pagi hari ini. Masih ada yang 4 dan yang 5 yang cukup panjang penafsirannya. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, ya kan, dikuatkan badan kita untuk senantiasa hadir dalam pengajian kita. Ini yang dapat saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini, dan tentunya kita teruskan dengan materi yang kedua, yaitu materi tahsin dan tahdir. Ha dan A adalah huruf wasatul halqi. Yang sebelumnya ada aqsal halqi, tenggorokan yang paling bawah, A dan Ha, ya. Jadi A dan H itu yang pertama. Nah, sementara yang di tengah ada H dan A, ya. H. Nah, H kalau kita jangan sampai benar itu H, ya, sama dengan A, H, A. Jadi kalau kita masuk dalam hidung, maka kedengaran, ya, bahwa dia sengal-sengal, itu mungkin dalam proses kita, ya, sengal-sengal itu setengah masuk nada, ya. Nah, itu minimal kita punya waktu khusus untuk melatih itu, ya, karena tidak gampang. Saya juga merasakan tidak gampang, ya. Kadang-kadang waktu latihan kita sudah bisa, tapi menerapkan dalam bacaan kita belum bisa, ya. Ayo bareng. Ha, hi, hu, bah, ya. Ha, hi, hu, bah. Nah, ini latihan ha dirubah harokatnya. Biasa masih yang tadi tekannya, ha pedas, hi masih yang tadi. Ke depan hu sama juga hu, tidak ada kasar. Hu, mati nah itu mati, ya. Jadi tetap pusing, nggak ada
getaran, nggak ada juga refleks ya. Jadi ha, hi, ah sama, hu, ah, bah, nah, jah, kah sama saja ya, tetap bersih ya. Jadi masing-masing kita merasakan kok saya masih gitu ya. Maksud saya masing-masing kita merasakan kok saya masih kasar, berarti masih perlu ditutupi. Nah itu maksud saya. Jadi disadari dengan sendiri supaya kita ngupdate-nya lebih cepat ya, supaya kita ngupdate lebih cepat, masing-masing kita merasakan ya. Kalau yang masih kasar berarti masih kena ya. Cari lagi jangan dosa ya. Saya udah misalnya merasa kayaknya udah setahun saya belajar hak, nggak bisa, baru setahun kan gitu, baru setahun. Orang bertahun-tahun, kita juga belajar di mana di Indonesia. Orang di Mekah belajarnya bertahun-tahun, enggak bosan. Oh kita baru di Indonesia aja latihan dengan yang amatiran, udah bosan gitu ya. Tidak ada bosan belajar ilmu ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai di kubur, berarti tidak ada batas kita belajar ilmu. Disitulah pahala kita, pahala mujahid kita. Kalau kita mati dalam perjalanan belajar ilmu itu, matinya mati syahid, bisa dibintah. Tuh luar biasanya ya. Bukan mati sakit ya. Mati sakit mah mati konyol. Siapa yang mau duluan? Itu mati sakit, mati konyol benar. Itu ha ya. Ha lagi hubah ya. Hubah bisa datang langsung ke rumahnya. Tanya benar enggak yang di video katanya dia masuk belajar sekarang 3 jam latihan tiap hari. Kalau kita merasa sudah bosan belajar perlu, sayang banget ya. Sekarang yang di tengah tenggorokan kita ya. Ain itu namanya
termasuk fawadil surat, antara lain surat Maryam yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong, yang mungkin sampai saat ini penafsirannya belum bisa ditafsirkan, ya kan? Ya. Ada tadi kita baca apa? Suruh Alif Lam Mim Shad. Tadi yang subuh awal surah Al-A'raf, ya. Bukan Al-Masad, Al-Masad, ya, Yasa, maksudnya Yasin, ya Asin. Kalau tulisan Indonesia-nya Yasin, Yasin. Nah, ada 29 sekarang. Itu skripsi saya. Dulu saya satunya pakai ngambil itu, bahasnya itu, jadi paham saya. Nah, Ain ada di tengah tenggorokan kita, ya. Nah, maka sering kita latih. Jadi kalau dibedakan alif di bawahnya, yang naik sedikit sekarang dulu, di bawah, naik dikit, ada lengkungan, ada kretek, maka kalau belum punya kretekan dilatih. Latihnya gimana? Dilatih, ditekan ya. Dilatih gitu. Nanti dia enak, baru enak ya. Siratal ladzina an'amta, baru enak tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bacanya baru enak. Dilatih, jangan bosan. Ya, oke, seperempat jam kita latihan. Ya, untuk 2 huruf itu masih kurang, sampai 1 huruf itu bisa dikecil panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini langsung suratnya aja ya. Fatihah sementara kita mainkan, kita ganti dari dengan itu ya huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. 'Alla innal insana la yadhqa. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha. Abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla.
ألم يعلم بأن الله حيره كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بناصية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقtarib. Hafalannya sudah bagus, tinggal ditinggalkan tajwidnya. Bahasa betul ya. Nah untuk ini kan di Quran sudah banyak yang hafal ya. Saya lihat rata-rata sudah pada hafal di Quran ya kan. Ada yang hafalnya sudah matang tentang ini, ada yang belum. Ya. Mari kita baca sama-sama aja ya. Saya bimbing dari ayat pertama supaya tajwidnya ditulis. Khusus untuk Iqra ya. Iqra itu qala ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di tengah ada, di ujungnya qala kubra ya. Khalaqal ya. Khalaqal insana min 'alaq ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal ya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Hamas akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ayo. Alladzi 'allama bil qalam. Dari ain yang kita latih dan diterapkan ya. Bisa berlatih tapi nggak bisa diterapkan itu banyak. Maka berusaha diterapkan. Kalau tidak diterapkan nggak kebiasaan gitu. Sampai di otomatis. Jadi otomatis nggak kerasa udah kena gitu kan. Otomatis. Sama dulu kita waktu awal-awal kita bertasbih dihitung banget. 1, 2, 3, oh, sudah dilihat. Udah 23, 45. Itu benar. Tapi lama-lama nggak kerasa. Kita tasbih sama dengan ini. Kita menerapkan huruf ain, huruf apa saja, huruf 9 huruf ini lama-lama nggak kerasa otomatis.
Rabbikar dikencangin rohnya. Rabbikar Ah.
alif khati'ah. Alif khati'ah. Innaha
Wahyu. Bagian bawah surat An-Nahl, surat Anas saja. Enggak, dia hafal Pak. Surat ini hafal dia. Nama panjang. Anas ini dulu tes. Ya. Andi kalau surah Al-Qur'an nanti ya. Ya Anas ini coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, hafalan surat Anas ini sudah tuan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, turutin saya untuk suratnya ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri Syarrin wa min syarri nafasati
بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Iya, bagus ya. Tinggal Zari tadi punya sopir. Bismillahirrahmanirrahim Wal-'adiyati dhabha Fal-muriyati qadha Fal-mughirati subha Fa'asarna bihi naq'an Fawasatna bihi jam'a Innal insana lirabbihi lakanud Wa innahu ala dhalika lasyahid Wa innahu li hubbil khairi lasyahid Afala ya'lamu idha bu'athira ma fil qubur Wa hussila ma fis sudur Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la lakum dinukum waliyadin. Langsung suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma lahum minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladhina amanu wa 'amilus
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dollam fahada wa wajadaka ailam fa'afna fa'ammal yatim fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha abdan idha shalla ara'aita in kana alal huda aw amara bit-taqwa أرأيت الذي كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yaskuruna su'astaka liyurau a'malahum fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Waduh yang pendek tadi apa? Yang banyak الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. dengan baru aja suara